Acara selanjutnya acara inti yang akan diceramah oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wakil Kosasi SHMA MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidul qadril muhajirin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-qadrin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, Panglima Bapak Haji Harudin beserta keluarga selaku sesepuh yang terhormat Bapak Wadenjor 131 Bapak Mayor Ahmad Muzani, mohon maaf kalau keliru, serta anggota yang berkenan hadir, para ustadz, ustadzah selaku pengasuh Rumah Quran Usmani, para orang tua, Bapak Ibu hadirin undangan serta adik-adik santriwan santriwati yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala perkenannya. Pada malam hari ini, insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita dapat dipertemukan. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, hingga dapat menghadiri acara yang menurut saya sangat penting, sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin melihat teror 30-40 tahun yang akan datang, lihatlah anak-anak kita ini. Kalau anak-anak kita ini adalah sebagai generasi Qurani, insya Allah 50 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, teror akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang diwarnai dengan Al-Quran. Selawat dan taslim kita limpahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kepada kita kepada hakikat hidup yang sebenarnya,
baik kita di dunia maupun kelak di akhirat. Ibu bapak, para santriwan santriwati undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada kita apa itu Pak tentang anak. Jadi tema kita bagaimana menciptakan generasi Qurani adalah titipan kita bernama anak. What the meaning of anak? Anak yo anak. Artinya belahan jiwa, tumpuan harapan setiap orang tua. Ibu bapak, betapa tidak sedikit orang tua yang mengharapkan kehadiran di dalam rumah tangganya seorang anak saja. Dia rindu sekali dengan bagaimana dengan tangisnya seorang anak, ketawanya, lugunya seorang anak. Sehingga untuk seorang anak tidak sedikit orang tua berupaya sampai ke luar negeri pun dia laporin untuk apa Pak? Agar mendapat keturunan anak. Itu Bapak, pada waktu yang bersamaan kita juga menyaksikan betapa orang tua juga direpotkan oleh anak. Ada anak repot, disuruh sekolah tidak mau sekolah, disuruh ke pesantren boro-boro, maunya malah melawan orang tua. Ada anak repot, tidak ada anak lebih repot lagi. Oleh karena itu ibu bapak, inilah yang dinamakan titipan ilahi yang dinamakan anak. Berkaitan dengan anak ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk golongannya orang-orang yang rugi terhadap anak tadi. Mengingatkan Allah dengan kita, terutama di dalam bagaimana pemeliharaan anak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Mohon maaf nanti kalau ada yang keliru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, dan jangan sekali-kali anak kita menjadikan kita lupa terhadap Allah atau sengaja kita lupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa karena harta, kedudukan dan jabatan kita menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau anak kita menjadikan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau memang sengaja kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Itulah hakikat orang-orang yang rugi kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak, agar kita tidak rugi, bagaimana Pak tata cara kita mendidik orang tua adalah Rasulullah SAW membimbing kita. Kalau tadi Al-Quran itu bunyinya undang-undang. Undang-undang itu belum bisa dilaksanakan kalau belum ada peraturan pemerintahnya. Sama dengan hal ini, Al-Quran mengingatkan kepada kita bunyinya dalam bentuk undang-undang. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita, aqimi sholat, kami maksudkan dirikanlah sholat. Tapi bagaimana caranya sholat diterjemahkan oleh Rasul. Ini loh, caranya sholat adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu Bapak, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi kata Allah, maka Rasul mengingatkan kepada kita di dalam tafsirnya tidak dinamakan tafsirul ayat bil hadis. Ada kalanya satu ayat dijelaskan kepada ayat yang lain atau oleh ayat yang lain. Tidak sedikit ayat satu dijelaskan dengan hadis. Sama dengan konteks kita pada malam hari ini, ayat Al-Munafiqun ayat 9 ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan salah satu riwayat hadisnya, kata Nabi, hakul waladi ala walidihi khamsatun. Hak bagi setiap anak terhadap orang tua, atau dengan lain perkataan kewajiban kita orang tua terhadap anak ada 5 perkara.
Dalam riwayat yang lain ada dikatakan hakul waladi ala walidihi salah satu kewajiban kita orang tua terhadap anak 3, 2 dengan 5, tambahkan 3 dengan 5 intinya sama karena yang 5 adalah pemberian dari 3 yang dimaksud. Karena itu pada kesempatan ini kita ambil yang musnah. Ibu bapak, apa kewajiban kita yang pertama adalah ayyusina ismahu. Apa itu Pak? Memberikan nama yang baik. Saya sudah madar Pak. Kalau nanti anak saya lahir, saya pokoknya akan buka Al-Quran. Ayat yang kali pertama saya lihat, itulah yang saya tempel kepada anak saya. Ibu bapak, Al-Quran ya Al-Quran, tapi tidak selamanya sedang berbicara soal kebajikan. Kalau kita tidak paham, datang saja pada Pak Ustaz. Pak Ustaz, alhamdulillah saya dikaruniai anak laki-laki, mohon kiranya berkenan kasih nama. Enggak Pak, pokoknya saya sudah mengajar, begitu anak lahir saya buka Al-Quran, ayat yang sekali pertama itulah yang saya tempel menjadi nama. Itu Bapak, begitu anak lahir kita buka Al-Quran, apa yang dibaca yang bilang wasariqu wasariqatu faqaw aydihim ila akhirih. Apa itu Pak? Ayat mencuri laki-laki dan mencuri perempuan. Naudzubillah wa naudzubillah. Seperti Al-Quran, Al-Quran, tapi sekali lagi tidak selamanya berbicara soal kebaikan. Allah tengah menuntut berkaitan dengan masalah pencurian. Lalu diambil dari inilah ketidaktahuan kita. Bapak, nama yang baik kata orang tua kita itu setidaknya ada 3 unsur. Apa itu Pak? Yang pertama ada makna yang jelas, ada arti yang jelas. Siapa Pak namanya? Batok. Maksudnya bakal total. Dalam namanya sudah bakal sekarang membaca kesehatan. Namanya siapa Pak? Waslir Kosasi. Artinya ongkosnya dikasih. Dulu India itu kan sudah bagus sekali nama Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Orang bisa nah harus kiri. Ini Bapak, nama yang pertama harus jelas artinya, kata orang tua ini. Yang kedua apa Pak? Ada unsur tokohisme. Mudah-mudahan kalau nanti saya punya anak, sebagai tokoh yang saya idolakan. Siapa Pak? Saya punya idola menghafal Al-Quran. Siapa Pak? Sekaligus politik internasional Muhammad Tetra. Kasih nama Muhammad Tetra. Tidak masalah. Agar suatu saat karena nama yang kita panggilkan hakikatnya adalah munajat kita doa kita beramal kepada Allah. Bapak, kalau saudara kita yang dari Makassar, mohon maaf ini, ada tokoh yang paling terkenal siapa Pak? Pahlawan Hasanuddin. Suatu saat anak kita, cucu kita setidaknya mendekati pahlawan saya ikut artikulasi yaitu Hasanuddin. Begitu anaknya lahir, berharap menjadi tokoh agama yang baik, kasih nama Khairuddin. Lahirnya siap hari Pak Samsuddin. Malam hari Pak Komaruddin. Akhir pertama Pak Awaluddin. Ini anak terakhir kayaknya Pak Akhiruddin. Udin dunia. Zaman namanya kawin semuanya. Kembali bahwa nama yang baik ada unsur tokohisme. Yang ketiga ini nama yang baik kata orang tua adalah ada unsur estetika. Apa itu Pak? Unsur keindahan. Karena lahir dulu di Aso, kasih nama laki-laki dari Muhammad Irianto. Irianto-nya itulah yang namanya keindahan. Sekarang sudah diganti Papua, Muhammad Papua. Itu nama apa? Ini Bapak ada unsur. Ini Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, kewajiban kita orang tua terhadap anak itu apa Pak? Ayakullahu thayyibah, memberikan makan yang terbaik, yang thayyibah. Nah ini penting ini. Bapak, thayyibah artinya adalah
halal dari sisi pencariannya, pas porsinya bagi untuk anaknya. Anak baru lahir, kasih makan nasi Pak, nasinya saya dapatnya halal Pak, itu namanya tidak thayyibah. Karena bukan porsinya, anak lahir dikasih nasi, anak lahir ya dikasih asi. Tahu asi Bu? Jadi air susu ibu. Kalau yang panggilnya umi jadi air susu umi. Pendekannya nggak enak gitu. Mendingan asi daripada nggak enak. Tahu bedanya asi sama susu kaleng? Tahu Pak? Kalau susu kaleng, susunya diminum bapaknya, kalengnya untuk anak-anaknya. Kalau asi, susunya diminum anaknya, masuk kalengnya. Ini bapak yang dirahmati Allah, ayah kullahu thayyibah. Saya kalau ingat cerita ini, guru saya begini. Ada seorang hafid 12 tahun, ini penting, dari Makassar. Orang tuanya itu tidak punya profesi yang hebat-hebat, tidak. Dia itu hanya seorang karyawan satu perusahaan saja. Dia tidak punya jabatan kayak apalagi wakil bupati, tidak. Hanya seorang karyawan saja. 12 tahun 30 juz Al-Quran khatam. Kita yang sudah 59 tahun juz 30 belum hafal. Itu bedanya. Apa rahasianya katanya seorang karyawan tadi? Anaknya 12 tahun 30 juz hafal. Orang tua ditanya wartawan, jawabnya sederhana saja. Bahwa dari sisi nafkahnya pencariannya dia berusaha untuk tidak pernah satu rupiah pun dia bawa pulang memberikan nafkah pada anaknya, nafkah yang masih bermong-bermong, apalagi yang haram naudzubillah semua. Inilah hasilnya mencetak anak 12 tahun 30 juz Al-Quran telah hafal. Ibu bapak, bukan berarti yang kayak kita 30 juz belum hafal atau juz 30, bukan berarti. Salah satu konsepnya kita adalah memang seperti itu. Ada korelasinya. Ibu bapak, kami gambar. Kami ketemu lanjut. Sedikit lagi gitu. Akar jatuh wa adabahu. Kewajiban kita yang berikutnya adalah memberikan pendidikan yang cukup bagi anak-anak kita. Ada satu kunci berjane bejo ragoyo ongkuwo yen duwe putra taat rinagomo. Jawab kalau melayu ini asonah kono soro ning doro rakoyo nggo yen duwe putra kancan keturo mula mula para ibu bapa kewajiban kepada dilerwano nadape aku memberi para putra mumpung kasih ono adil marhaban yang bermain marhaban marhaban datang orang bilang every beginning is difficult. Ini kan baru pertama ketemu. Insya Allah nanti kalau sering ketemu, bikin Tresno jalan orang meninjau
Kalau penanggung banyak. Bapak sungguh-sungguh dicari Anda. Ini kira-kira pesan moral yang bahwa kita mendidik anak beruntung dan berbahagialah kita punya anak yang taat terhadap agama. Maka kita sedikit orang tua itu, nah saya itu tidak berlebihan kayak nanti hidupnya. Saya hanya kepengen ketika nanti saya selaku orang tua meninggal, nah yang memandikan saya nanti, yang mengkafani saya nanti, nah yang mengadatkan saya nanti di kuburan adalah kamu sendiri, nak. Ini orang tua itu. Tidak pengen anaknya nanti jadi punya pejabat yang tidak, tapi ketika nanti ketika nanti meninggal dunia, anak yang akan mengadani orang tua. Artinya apa? Bahwa anak yang bisa semacam itu hanya melalui proses pendidikan agama yang tepat. Understand? Ibu bapak yang dirahmati Allah, anak sekarang beda dengan anak ini. Bedanya di mana? Aku banyak sama tapi tidak serupa. Atau perlu didengar gitu. Dengan anak sekarang mungkin sama. Apa Pak bersamanya? Kalau mau makan sama-sama nangis. Tapi persoalannya yang berbeda. Kalau dulu kita mau makan nangis gak ada yang dimakan karena pakai. Saya mau makan sabarnya belum dapat makan yang jelas. Sekarang gak ada cerita orang kekurangan makan. Kalau kita ceritakan sama anak-anak kita yang semacam itu, kita tawain juga. Nah, orang tua dulu, saya dulu kurang makan. Pak, memang saya sekarang juga pengen hasilnya seperti Bapak. Malah diketawain. Tapi inilah persoalannya. Sama-sama mau makan, sama-sama nangis, tapi persoalannya beda. Kalau dulu kita mau makan nangis karena nggak ada yang makan, anak sekarang nangis. Minta apa saja mamanya sudah turuti. Nggak juga mau makan, dipaklok dulu. Nangis sama-sama nangis, tapi persoalannya beda. Inilah bolak-balik zaman, tantangannya zaman. Tantangannya juga berbeda karena itu didiklah anak-anak kita karena pada zamannya akan jauh berbeda dengan kita sendiri. Dulu zaman saya sekolah itu paling-paling ketiknya kayak orang berbeda itu juga sekarang mungkinnya tidak begini tapi pakai komputer malah lebih canggih lagi. Itu apa yang kita Sallahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku nanti akan jaya, umatku nanti akan memegang peranan, umatku nanti akan pegang peranan. Manakala ilmu pengetahuan sains dan teknologi kita kuasai. Tanpa adanya ilmu pengetahuan sains dan teknologi, kita akan ketinggalan sempurna. Karena itu ibu bapak bilang adalah Al-Quranul Karim yang anak-anak kita harapkan kita nanti menghafal itu. 2/3 kandungannya itu nanti hakikatnya adalah bagaimana Allah mengingatkan kepada kita kandungan Al-Quran pentingnya ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Karena itu ibu bapak ibarat nanti anak-anak kita kompetisi itu mau ke hutan. Kalau ke hutan kok hanya bawa golok itu sudah nggak zamannya lagi. Kalau mau ke hutan ya harus bawa sensor lah paling tidak segera begitu. Anak-anak kita setuju atau tidak setuju ya Al-Qurannya hebat 30 juz, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan pengetahuan umumnya paling tidak ya S1-nya itu yang saya maksudkan untuk anak-anak. Itu Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Ilmu pengetahuan sains dan teknologi modal kita. Kita mau mewariskan harta yang mau ada. Kalau tidak ada, jauh lebih terhormat mewariskan ilmu pengetahuan kepada anak. Kalau kita mewariskan harta, malah menjadi beban bagi anak-anak kita. Kalau kita punya uang, uangnya kita simpan di dompet, dompetnya simpan di laci, lacinya dikunci, lacinya ada di dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya di rumah, rumahnya dikunci, rumahnya di dalam pagar, pagarnya dikunci. Sudah berapa kunci? Belum lagi tambah satpamnya 3, masih juga kita kehilangan uang.
Ternyata apa? Kita berikan warisan kepada anak-anak kita berupa harta dan kekayaan, malah menjadi beban bagi anak-anak kita. Walaupun itu kata Nabi, itu jauh lebih bagus ketimbang kita warikan kepada anak dalam keadaan sengsara. Tapi jauh lebih terhormat adalah kita wariskan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan ilmu itulah insya Allah soal dunia akhirat akan tercekel dua-duanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada alaihi fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa wae kepen dunya akhirat tercekel modali ora ngerti masalah ilmu. Bapak, karena itu madrasah ini rumah Quran Usmani menjadi sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena diharapkan nanti akan mencetak anak-anak kita yang jiwanya, otaknya itu ada di barat di Jerman sana, tapi hatinya itu insya Allah akan ada di Timur Tengah. Namanya Rumah Quran. Rumah Quran Usmani. Dan karena ada yang belum paham maksud daripada Usmani, bukan pengelolanya namanya Pak Usman. Rumah Quran Usmani, Quran yang paling terkenal, Quran yang kita miliki, Quran yang kita yakini, yang kita punya di dalam rumah masing-masing adalah Quran versi Usmani, 30 juz, 112 surat, 6.600 ayat. Itu namanya Quran Usmani. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, goyang kaki.
Artinya memang aturannya seperti itu. Itu ada kompetisi yang tahunan saja, atau serius lama. Oh itu amanat dari rakyat. Kalau memang tidak diberikan amanat oleh rakyat, itu mau bilang apa lagi? Dan sampai sekarang kan sama kita ada yang mau berusaha. Padahal yang kita ini sudah saling salaman tidak ada masalah. Karena itu untuk itu saya mengajak yang tadinya sama-sama jamaah juga dari lagi kita dapat membaca ini. Salah satu kekurangan kita soal politik kan soal kalau Pak Ustadz itu beda pendapat. Tapi kalau soal politik kadang-kadang bukan beda pendapat, beda pendapatan. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena orientasinya masalah duniawi. Coba kalau orientasinya masalah ukhrawi, saya yakin nggak menjadi persoalan masalah yang ada. Kenapa? Karena dasarnya adalah iman bahwa dasarnya adalah ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dirahmati Allah Ta'ala kita lagi berhubung. Saya yakin kita tinggalkan urusan politik. Insya Allah nanti saya lagi tentang Ramadan ini nanti kita akan hidupkan kembali secara keseluruhan. Jadi akan ada safari Ramadan di masjid yang mau bangun tadi yang mau bangun yang mengantar proposal atau tidak proposal. Ini ternyata dari pejabat ada dua hal yang saya takuti sekarang. Apa itu Pak? Yang pertama provokator, yang kedua proposal. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita lagi membentuk tim untuk menghitung. Saya bersyukur kalau dulu zaman saya 2005-2010 itu masjidnya masih 24 masjid, itu pun plus satu yang diwaris itu bukan masjid tapi musola, karena tidak boleh diberikan masjid. Saya bilang tadi bukan masjid, musola tapi digunakan. Tidak masalah kalau nama saja. Para tokoh-tokoh di sana kan tidak boleh mendirikan. Dia sudah tidak, ini bukan masjid, itu musola. Tapi alhamdulillah tahun ini insya Allah sekarang masjid maksudnya yang dipakai menggunakan di Peron itu sejumlah 32 masjid. Ini kita. Jadi kalau melihat Peron itu dari atas itu
yang kelihatan itu ya ubah-ubah masjidnya itu. Jadi ya Allah itu yang tercermin, yang terpancar, yang terpesan itu luar biasa. Ibu Bapak, insya Allah saya sudah dapat kiriman SMS dari malaikat Ridwan. Tidak ada bulan ini serius ini. Kalau medianya bulan, tapi substansinya saya serius. Saya sudah dapat SMS dari malaikat Ridwan bahwa orang yang ada di Arso ini insya Allah nanti akan masuk surga duluan ketimbang yang ada di sana. Kok bisa Pak? Iya saya katakan bisa. Kenapa bisa? Sama-sama sholat subuh 2 rakaat, kita 2 rakaat di sini dengan 2 rakaat di Makassar, 2 rakaat di Jawa sana, duluan dapat pahala lebih banyak ada di apa ada yang di ini. Allah memberikan pahala kepada seseorang kan sesuai dengan kadar perjuangan kita. Orang sholat subuh di Makassar, di Jawa sana nggak pernah ada rintangan. Ya, mulai saja, apalagi Ramadan. Semua kantin, semua warung-warung itu untuk menghormati bulan suci Ramadan. Dari sini mau buka mau apa saja. Artinya tantangannya berarti perjuangan kita lebih besar. Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar perjuangan kita. Kalau demikian kita pahalanya sama-sama 2 rakaat, tapi pahalanya lebih besar kita. Bukan hanya warung yang dibuka, kok kita setuju pada orang tentu. Kadang-kadang kita dihalangi sama orang yang mampu, kok berarti jaminan bahwa kita memang pahalanya lebih besar. Karena itu rugi kalau nanti sampai tidak berjawab. Nanti masuk surga malah lagi. Ini Bapak yang dirahmati Allah Taala kembali kepada pokok sholat. Suatu saat adik-adik nanti jawab yang baru yang kedua. Anak kita anak sama kemudian dan saya tidak dianggap anak kedua Pak, tidak sama lagi ya. Karena saya bikin grup yang semacam ini di sini berapa kali episode sudah berubah. Nah yang saya rekrut itu anak-anak SMA. Anak SMA kan dia juga masih segar-segar. Justru karena segar-segar itu sebentar lagi ada yang kuliah, ada yang nikah, bubar lagi. Terus lagi kuliah, bubar lagi. Nah, kalau masih di sini kan masih awet. Masih awet. Artinya durasinya mencapai seperti itu. Ini Bapak yang dirahmati Allah. Mantap masyarakat di sunat hingga pada nikmati. Barang siapa yang mau untuk hidup-hidupan nilai-nilai agama di tengah pustaka ini, jaminan bahwa kita dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ke Bapak yang dirahmati Allah. Kewajiban kita yang ke berapa ini? Yang selanjutnya adalah ayyuhinahu, menghitankan anak kita manakala anak kita laki-laki. Harus dihitan Pak, ya, karena syarat untuk menjadi seorang laki-laki yang bersih suci menurut syar'i adalah harus dihitan. Hukum khitan aslinya itu tidak wajib, tapi karena nempel kepada sesuatu yang wajib, maka akan menjadi wajib pula adanya. Al-aslu kalimatkan malayatimul wajib ilabihi bahwa wajibun. Jadi hukumnya menjadi wajib bagi yang laki-laki. Yang perempuan sekarang sudah ada edaran dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu masih ada jangan dianjurkan pengetikan bagi perempuan. Sekarang sudah ada edaran bagi anak perempuan seyogyanya sudah tidak perlu lagi dihitan. Kalau perempuan dihitan apanya Pak? Nah, tanya sama Pak Ustaz ini. Nah, itu dia yang dihitan. Ini Bapak yang dirahmati Allah, kita lanjut dulu persoalan. Yang terakhir bahwa kewajiban kita adalah ayyuzawijahu, menikahkan anak kita manakala telah dewasa.
mengawinkan anak kita manakala telah dewasa. Kalau tidak mengawinkan, Pak, dia kalau kita tidak mengawinkan, takut mereka kawin sendiri. Sekarang ada undang-undang, mohon maaf ini, undang-undang perkawinan sudah dirubah bahwa perkawinan dilangsungkan dibolehkan bagi seorang perempuan, terutama perempuan, minimal sekarang bukan lagi 17 tahun, tapi minimal adalah 19 tahun. Kenapa, Pak? Karena untuk kemaslahatan bersama. Karena itu Ibu Bapak jangan dipaksa kalau anaknya memang masih mau kuliah, mau sekolah. Ini kesempatan tidak ada kesempatan dua kali, Pak. Kita tidak tahu masa depan yang akan terjadi. Tapi secara psikologis, secara pematangan dan lain-lain, 19 tahun adalah standar. Apabila kurang dari 19 tahun, keliling di kawasan manapun di kawasan ini nggak pernah akan ada yang mau, kecuali harus ada putusan dari pengadilan agama namanya dispensasi. Jadi Bapak, agar kita tidak lupa yang saya sampaikan tadi, saya bentuk dalam bentuk ilmu saja. Kewajibannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir saya ingin
Insya Allah kita sudah mau ketemu dengan bulan Ramadan. Kata Nabi bahwa ini hadisnya masih banyak dipertanyakan tentang kita. Tapi setidaknya ya menjadikan penyemangatlah bagi kita. Man fatiha fi bulan Ramadan kafamallahu jasadahu ala nironi. Barang siapa yang merasa gembira sukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka baginya diharamkan jasadnya tertutup oleh api neraka. Saya bergembira Pak, mau Ramadan nanti dapat THR. Apa termasuk kategori gembira yang semacam itu? Bapak, kalau yang seperti itu malah saya sengsara nanti. Saya ditangisi sama itu lagi nggak dapat THR. Maksudnya bahwa kita gembira dalam suci Ramadan, bulan tersebut adalah penuh berkah, penuh barokah. Mari kita bersama-sama menonton. Cara menontonnya, Pak, kita 2 hari terakhir kita makan baru di sini, dan di sini tidak. Tapi hitung-hitungan, terutama mohon maaf ibu-ibu yang memang diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk paling sakti, bisa menjadi mendatangkan bulan setiap bulan. Kalau dulu waktu Ramadan yang lalu jadi makhluk yang sakti masih punya hutang Ramadan, maka kesempatan terakhir ini kita untuk melunasi. Di dalam waktu wahab ada penjelasan bahkan maaf ini, tapi maksudnya untuk menyegerakan barang siapa yang punya hutang 1 Ramadan kok ketabrak Ramadan yang berikutnya belum juga kita lunasi, kata musonet orang itu berkewajiban hutang menjadi 2 kali. Kalau 10 hari di berapa hari? Kalau 10 tahun, subhanallah. Artinya, walaupun Allah Maha Kaya, kita punya utang tetap bersegera atau berkewajiban untuk segera melunasi. Yang kedua, saya ingin berbagi Bapak Ibu, insya Allah menurut perhitungan hisabiah, menurut perhitungan ilmu falak, menurut ilmu astronomi, bahwa Ramadan tahun ini 3 derajat sekian menit sudah jatuh nanti pada hari Selasa tanggal 13 April. Kemungkinan besar Ramadan ini Muhammadiyah NU akan punya kesamaan. Lebarannya juga sama, tanggal 13 Mei. Walaupun demikian Ibu Bapak, kita tetap menghargai, kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Nanti insya Allah hari Senin ya, akan ada hisab hujat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Itulah yang kita mudah-mudahan kalau berdasarkan hasil hisab yang semacam ini, insya Allah sekali lagi tahun ini kita tidak ada perbedaan. Alhamdulillah. Inilah yang baik. Yang kedua, yang berikutnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, walaupun Ramadan seperti ini kita menyadari ternyata di tengah Ramadan semangatnya ibadah, kita masih dihadapkan kepada satu penyakit yang hingga hari ini belum ada obatnya yang bisa dikeluarkan mengatakan. Semuanya masih belum ada kepastian apa itu Pak, yaitu penyakit konora sekolah, konora lingkungan, konora musik, konora ekonomi, itu namanya penyakit maksud saya semangat tapi tetap protokol kesehatan kita tetap patuhi. Mudah-mudahan semangat itu kita jalani, protokol kita jalani, Allah memberikan keberkahan. Terima kasih atas perhatian yang bertanya. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang dibawakan